Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu nih ya sebelum dikirim. Atas nama yang ini berbeda semua ya. Jadi ini untuk 3 pesanan yang berbeda. Yang satu atas nama Yetno, atas nama Ade Nandang, dan atas nama Aji Mawardi. Wah, ini nama ustadz saya ini zaman waktu masih sekolah dulu ya. Ustadz Mawardi namanya di Jakarta. Ya. Oke, yang atas nama Yetno ini di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura. Ini dia order hanya saklarnya aja, saklar on off-nya aja ya. Jadi saya juga jual terpisah selain yang sudah dirakit dengan lampu. Nah, untuk yang Ade Nandang, ini paket promo atau paket obralan. Ini harganya saya jual cuman 106.000 ya. Itu di Shopee ya. Itu belum termasuk apa namanya, maksudnya 106 itu sudah dipotong sama ini ya, sudah dipotong sama biaya-biaya lain-lain ya yang dari Shopee-nya itu ya. Shopee kan potongannya rada besar ya. Ya, ini paket promo atau paket obral. Ini cuman ada satu ya, cuman ada satu aja di gudang saya ya. Paketnya Narita, reflektornya bukan pakai Win ya. Udah tahu kan ya perbedaan Win dan Narita itu seperti apa ya kualitasnya ya. Kemudian yang ketiga ini ya, antrian kedua ini atas nama Aji Mawardi di Bekasi. Ini pakai same day ya. Ini pakai same day ke Bekasi. Ini paketan biasa ya ini. Tadinya paketannya RTD M11X, cuman saya kosong ya RTD-nya, jadi ini sudah di inbox diganti dengan paketan Osram ya. Osramnya pakai 7955 nih yang terbaru, original ya. Dia yang ada 12 titik. Kalau yang ini dia 8 titiknya. Sama ya, pakai SMD sama kayak Osram. Ini desainnya juga desain Osram sih. Desain apa namanya nih? Pendinginnya atau heatsinknya ini ya. Bisa lihat di perbedaannya ya. Ini antara reflektornya ya. Reflektor Win. Di sini ada logo Win tuh di sininya. Kalau yang ini dia nggak ada logonya. Oke. Ini kemasan dari Naritanya. Nanti saya taruh di bawah dulu biar nggak terlalu sempit. Ini kemasan Narita. Kemudian ini kemasan dari Win. Ya, kemasan dari reflektor Win ya maksudnya ya. Kalau Narita dia memang dijual lebih murah karena kualitasnya jauh di bawah Win ya. Nggak jauh sih, mungkin beberapa step ya. Ya karena dia mengutamakan untuk ekonomisnya. Kalau ini emang Win udah tau lah ya seperti apa ininya ya kualitasnya. Win, Geronimo sama Tensi itu dia satu pabrikan ya. Satu saudaraan, mungkin satu grup kayaknya ya. Satu apa bilangnya ya. Ya begitu deh. Nih saya gantung dulu nih handphonenya nih biar muat. Dan saya pisah-pisahin dulu ini kemasan dari apa namanya Naritanya saya taruh bawah biar nggak terlalu sempit. Untuk kemasan Win juga saya pindahin biar nggak terlalu sempit, biar muat satu frame ya. Ini soalnya ini ya sempit, terus kameranya juga nggak bisa wide ya. Oke. Ini atas nama Yetno, kita pindahin dulu. Kemudian ini atas nama Ade Nandang, paketan obral. Obralnya obral LED ya. Ini saya jual lebih murah dari bohlam malah ya harganya ya. Bohlam saya jual lebih mahal dari ini ya, karena emang obralan harusnya lebih murah ya. Dan tidak garansi dong kalau obralan mau kayak gimana pun di obral nggak mungkin garansi ya. OB kalau di Bonjer tuh bilangnya barang OB. Oke, kita pindahin dulu nomor-nomor pesanannya, nomor antriannya. Kemudian dua-duanya ini menggunakan cap 950 ya, baik yang ke Ade maupun yang ke Aji ya, pakai cap 950. Ini kemasannya kita pindahin dulu, sudah dipasang ya di bagian belakang seperti ini.
Oke. Untuk yang Akang Aji ini dia menggunakan Osramnya kodenya 7955CW T19 ACDC, Kelvinnya di 6500 ya, dia lebih terang dari yang 7935 ya, 40% lebih terang kalau dibandingkan dengan yang 7935. Nah ini keterangannya, tentunya dengan yang 7935 yang ori juga Osram ya. ACDC nya ini ada ujungnya yang palsu juga sekarang ada ujung kayak gininya, cuman nggak terlalu rapi seperti ini ya. Kemudian high power tulisannya, dia 7 watt. Oke, ini bagian belakangnya. Kita compare dulu untuk reflektornya ya. Yang sebelah kanan adalah reflektor Win, yang sebelah kiri adalah reflektor Narita ya. Bisa diperhatikan, ini tolong diperhatikan ya. Kalau Narita saat beli dari seller gitu ya, itu 99,9% itu dia kagak dilem ininya. Jadi kalau mikanya digoyang-goyangin atau digini-giniin gitu ya, itu dia pasti kayak ada bunyi cetrek gitu ya, kayak pengen terlepas karena emang pada bagian sininya semuanya nggak dilem. Nah karena saya nggak suka seperti itu, jadi takutnya gimana itu ya, takutnya jatuh atau takutnya berisik, takutnya gimana goyang atau gimana, jadi ini semua saya lem ya. Dan Narita itu dia di bagian sininya kayak punyanya Koito, dia ada coakannya, ini saya lem juga ya coakannya ya. Kalau yang Win dia nggak ada coakannya nih, dia nggak ada coakannya tuh di sini ya. Kalau yang Narita ada coakannya, ini sudah saya tutup ya. Jadi biar nggak goyang dan nggak terlepas itu ya. Memang nanti saat proses bukanya emang rada ribet lagi, tapi ini kan nggak saya peruntukkan untuk dibuka lagi ya, kecuali nanti mau dimodif ya, entah itu pakai bilet atau gimana gitu ya, itu baru dibuka lagi mikanya ya. Pokoknya beli di saya Narita ini pasti saya lem. Narita sekarang udah masuk lagi nih karena memang banyak request yang mau yang eco gitu ya, yang ekonomis gitu. Nah bagian belakangnya kalau Narita nggak hitam, nggak dihitemin, nggak dicat ya. Yang warna aslinya begini, emang warna bawaannya mungkin warna cetakannya seperti ini ya. Kalau yang Win itu kan hitam ya seperti ini. Ini yang Narita seperti ini ya, dia warna aslinya. Di sini ada tulisan Naritanya tuh ya, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, ini emang autofokusnya rada lemot. Nah, oke, lanjut. Ini sudah disegel juga. Oh ya, Narita dia nggak dapat ginian ya, nggak dapat selang ventilasi. Kalau Win ini dapat, cuman memang pendek banget ya. Coba saya ada nggak ya sisa gitu. Biasanya kalau yang ada nih, ini kayak gini nih, ini dari Win seperti ini, makanya ini saya cabut. Lihat sependek ini ya. Coba saya pasang di sini, muat nggak? Oh muat ya. Tapi emang agak berpengaruh ya pendek seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan yang lama masih ada yang bentuknya melengkung ya, itu dipasang aja di sini ya. Ini saya taruh sini deh ya. Ini nggak tahu nih dari mana nih, pendek banget ini, dari Win nih sih yang pasti. Nah ini Winnya nih seperti ini ya, tuh lihat pendek seperti ini ya. Jadi nanti kalau Agan Ade dan Agan Aji masih punya yang lama yang bentuknya melengkung, itu dipasang aja di sini, ini dicabut dulu ya. Itu bawaan dari orinya, dia melengkung, bentuknya kayak huruf U gitu ya, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke kabel fittingnya. Kabel fittingnya ini sama ya, menggunakan cap 950 tanpa saklar. Dua-duanya emang tidak memesan dengan saklar. Jadi nanti karena ini punya Yatno gitu, saya lupa. Jadi sekalian ngetes ini saklarnya punya Bapak Yatno ini ya. Ya, ini fungsi saklar hanya untuk matiin, untuk nyalain aja. Beda kalau beli saklar terpisah, dirakitnya seperti ini. Tapi kalau di paketan dirakitnya dengan
fitting ya. Jadi kalau mau beli saklar terpisah nanti saya berikan seperti ini ya. Ya, ini warna merahnya random ya, kadang dapat warna merah, kadang dapat warna kayak gini. Oke, itu kabel fittingnya. Dan kabel fittingnya udah saya tambahin kabel tis nih, dua-duanya nih pakai kabel tis. Sini ini kodenya kabel tisnya 22, nomor 22 ya. Kalau ini nomor 831, sorry, nomor 31 ya. Kenapa dipasang kabel tis? Supaya nanti saat proses pemasangan dia nggak terlepas nih karetnya ini ya. Karetnya ini kan kalau ketarik-tarik ikut terlepas ya, jadi diperkuat dengan kabel tis ini. Saya pakai kabel tis ukuran 72 ya, 7,2 sorry, 72. Nah, kabel tisnya ini ada namanya soketnya soket 3 pin, dan semuanya saya berikan keterangan disarankan arus DC, karena biar bagaimanapun LED itu bagusnya atau cocok itu pakai arus DC. Jadi kalau kelistrikannya masih belum dirubah itu bisa tetap nyala, tapi kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti cahayanya ini dia nggak redup, nggak kedip-kedip ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak redup gitu, bukan redup sih sebenarnya, jadi kayak agak kedip-kedip gitu ya, karena kan dia ngikutin RPM gitu. Nah, kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia malah merusak komponen yang ada di dalam lampu LED-nya ini ya. Oke. Nah, sip. Sekarang kita cek perbedaan antara lampu LED Osram dengan lampu LED yang ini nggak ada mereknya, nggak ada dusnya juga ya. Sebenarnya ada dusnya ya, cuman dia dusnya modal geser gitu, terus udah hilang kemana ya dusnya gitu. Maka ini saya obral ini tanpa dus, dan di deskripsi iklan juga saya tulis ya, yang obralan satu tidak ada garansi dan hanya buat satu, dan biasanya itu nggak lengkap ya. Nah, ini nggak ada dusnya nih ya. Nanti saya kasih dus sih saat kirim, dusnya dus bekas lampu apa gitu ya, nanti saya kasih, karena ini saya nyimpennya tetap di dalam kemasan, nggak ditaruh di di etalase aja, di librek ya, apa sebenarnya di jembreng, bahasa Betawinya di jembreng. Oke. Nah, tipikal AC/DC dia di dalam lampunya itu, di dalam LED-nya itu dia ada kumparannya. Nah, itu ada warna tembaga itu kumparannya tuh. Nah, kalau yang bukan Osram dia kumparannya kelihatan seperti ini ya. Kalau Ayoto juga sebenarnya kelihatan, cuman dia Ayoto di dalamnya ada putih-putihnya, dan ini nggak kelihatan ada kapasitornya ya. Jadi yang kelihatan ada tembaga atau kumparannya ini. Kalau yang Osram dia ada kumparannya, cuman nggak kelihatan ya, karena tembaganya ini dia dililit sama item-item tuh. Dan Osram itu di bawahnya ada namanya kapasitor elko gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu berapa mikrofarad. Untuk titiknya, karena ini pakai SMD, beda di jumlah titik ya. Ini titiknya 6, sini 6. Metode penyalaannya, dia kalau lampu jauh nyala atas bawah, kalau lampu dekat nyala atasnya doang, bawahnya mati. Begitu pula yang ini. Ini saya lupa nih metode penyalaannya seperti apa, kita tes ya. Oh, sama ya. Dia kalau lampu jauh nyala atas bawah, kalau lampu dekat nyala atas doang. Sama kayak Osram berarti. Ya. Nah, cuman dia pakai 4 titik kiri, 4 titik kanan. Kalau lampu jauh nyala atas bawah tuh. Atas dan bawah itu kan terbagi 2. Kalau lampu jauh nanti nyala atas bawah. Kalau lampu dekat nyala atasnya doang, bawahnya mati. Oke. Ya. Untuk 7955 bedanya dia di sini ada grafiran Osramnya tuh. Kelihatan nggak? Ya, itu nggak kelihatan ya. Terlalu silau. Kita matiin lampu. Nah, tuh ya. Kalau yang lama nggak ada tulisan Osramnya dan tanduknya hanya ada 2. Kalau ini kan tanduknya ada tambahannya ya di bagian tengah. Oke, sekarang kita bahas punyanya Bapak Yatno. Bapak Yatno ini mesen saklar on off. Saklar on off ini saklar yang PNP untuk motor X-Ride aja ya. Kalau untuk motor lain saya nggak bilang PNP, karena ini saya sesuaikan hanya untuk motor ini, motor Yamaha X-Ride 115 cc. Ya, ini PNP langsung colok
soket to soket ya, jadi nggak perlu potong-potong kabel lagi. Ini sudah saya tambahin kabel apa namanya nih, kabel bintik ya, pakainya 2,2 kalau nggak salah, saya lupa. Dan ada sikringnya juga saya ada pasang dua ya. Kalau beli terpisah seperti inilah pokoknya modelnya, sikringnya dua, ininya dua, cadangannya dua. Kalau sepaket ya sikringnya hanya satu ya, tapi udah sama ini, udah sama apa namanya nih, fitting, kabel fitting KEF 950 ya. Jadi sikring cadangannya ada dua seperti ini ada juga dua. Ini soket untuk ke lampu, nanti nyoloknya ke sana. Dan ini soket untuk ke motor, nanti nyoloknya ke kabel, ke soket yang ada di motor. Ya seperti ini. Ya. Nih, nanti dari motor bentuknya seperti ini. Kemudian ini saya rapihkan dengan spiral band atau perapih kabel ya. Jadi nggak terlalu berantakan gitulah kelihatannya ya. Panjangnya sekitar 60 sampai 70 dari ujung sini sampai ujung sini. Dan saklar seperti ini pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor dikelaklik dulu, karena biasanya kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on seperti ini dia nggak nyala lampunya ya, harus digoyang-goyangin dulu gitu. Kalau dapat seperti itu ya mau nggak mau harus dibersihin, ditukar, atau ya beli baru lagi ya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita tes dulu, kita tes saklarnya dulu ya. Ini ke motor ya, colokin ke motor yang di sini. Nah ini ke lampu ya, ke yang ada di lampu seperti ini. Nah ini masih posisi off, ini on, off, on. Nah kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak nyala lampunya, tapi harus digoyang-goyangin dulu atau ditekan dulu bagian tengahnya. Oke, nyala. Sekalian tes yang Osram ya, yang punya Aji ya. Nah lampunya seperti ini lampu dekat. Untuk lampu jauhnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor ya. Ini untuk matiin, baik posisi jauh baik posisi dekat, matiinnya dari sini ya, karena ini saklar on off. Oke, ini yang punya Bapak Aji ya, ini lampunya. Kemudian yang punya Bapak Ade, benar nggak sih? Iya benar, Bapak Ade. Oh semalam ustadznya namanya Bapak Ade tuh, yang nganterin saya namanya juga Bapak Ade, yang nganterin ke rumah ustadz. Nah ini untuk yang obralan ya, obralan. Lampunya warna putih. Kita matiin lampu studionya ada ya, biar lebih, nah biar lebih apa sih bilangnya, maksimal keluar lampu warna putihnya. Ini pakai yang obralan dulu ya, kita tes. Seperti ini lampu jauh ya, lampu jauh, ini lampu dekat. Ini lampu jauh, ini lampu dekat, dia turun, lampu jauh. Ya, ini pakai yang obralan tadi ya, nih yang lampunya warna gold bodinya. Oke, sekarang kita tes yang pakai Osram. Nah ini pakai Osram, jauh ya. Ini ya kualitas cahayanya ya, iyalah jauh sekali. Kita pindah dulu sebelah sini. Ini untuk lampu jauh, ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Iya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya, ditunggu kedatangan barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.